Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan bagaimana membuat sebuah dynamic form ya. Jadi kita memiliki form di Google ya, Google Form, tetapi isian-isian di dalam Google Formnya tersebut berubah seiring dengan perubahan data yang diinput oleh formulir yang lain. Pada praktiknya ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba mensimulasikan tentang formulir approval cuti ya. Kalau teman-teman sebagai karyawan di suatu perusahaan, nah maka ketika kita mengajukan cuti, itu cuti yang kita ajukan ya, itu perlu di-approve oleh atasan kita. Maka ketika kita mengisi formulir pengajuan, nah bagaimana caranya supaya di Google formulir yang dimiliki oleh atasan kita ini juga ada daftar kita di situ. Kalau kita mengajukan tanggal sekian, kemudian namanya siapa begitu ya. Nanti atasan tinggal nge-proof melalui Google Formulir yang ada. Jadi ada dua Google Formulir. Ini itu Google Formulir untuk mengajukan, yang satu lagi adalah Google Formulir untuk melakukan approval. Ini diinput oleh semua staff. Ini hanya diakses oleh ya, yang untuk approval hanya bisa diakses oleh para atasan yang memiliki kewenangan untuk mengapprove cuti. Aplikasinya sangat banyak sekali ya, bisa digunakan untuk formulir check-in dan check-out hotel ya, gimana yang check-in secara otomatis ada datanya di formulir check-out. Atau misalnya formulir approval keuangan begitu, atau formulir presensi kehadiran siswa atau kehadiran guru begitu ya, guru masuk dan atau siswa masuk, dia isi formulir. Nanti ketika keluar dia isi formulir lagi begitu. Kalau guru atau siswa tersebut tidak masuk, maka di formulir kedua itu tidak akan ada datanya. Nah, kita akan buat bagaimana Google formulir yang kedua ini ya, yang approval tadi atau yang bagian belakang tadi, bagian kedua tadi, itu sifatnya dinamis. Artinya kalau sepertinya di bagian check-in dia nggak ada, di bagian pengajuan cuti dia nggak ada, dia nggak akan ada di bagian sini, begitu ya, dia nggak akan ada di bagian sini. Kira-kira seperti itu. Nah tadi ya, saya akan menggunakan simulasi formulir approval untuk cuti, begitu. Oke, yang pertama terlebih dahulu, ini sebagai em, ya sebagai awalan ya, saya akan coba gunakan di sini nama karyawan-karyawan ya. Kemudian di sheet B ada nama atasan-atasan. Ya, di sini daftar atasan tuh hanya ada 4 ya, dan di sini masing-masing siapa atasannya siapa itu sudah terplottingkan di sini. Nah, kemudian eh, kita buat formulir awal ya, formulir pengajuan cuti seperti ini ya. Seperti biasa nama-nama karyawan kita bisa masukkan semuanya ada di sini. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan departemen dan sebagainya itu bisa dipecah ya kalau sepertinya karyawannya jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan begitu. Kemudian di sini ada tanggal cuti ya, ada tanggal cuti. Kemudian ada catatan. Ini isinya sih bisa bertambah ya, jamnya atau misalnya alasan atau yang lain sebagainya, jenis cuti dan sebagainya. Pastikan kalau sepertinya dalam menyusun sebuah nama ini untuk memudahkan customer ya, itu kita susun berdasarkan alfabet. Sehingga kalau namanya di depan diawali dengan R, dia bisa tahu kalau oh iya setelah M, oh iya setelah P dan seterusnya begitu ya. Tapi kalau sepertinya namanya acak itu akan sangat menyulitkan sekali. Oke, formulir ini kemudian em, saya tautkan dengan Google Form ini ya, sorry dengan Google Sheet yang di sini. Jadi ini responnya saya ganti dengan pengajuan. Tadi di sini ada timestampnya kapan, email address yang mengajukan, kemudian nama amil atau nama karyawannya, kemudian tanggal cuti pengajuannya, dan juga catatannya. Nah, kemudian nanti ya dari formulir pertama ini kan kita punya daftar nama atasan nih. Nah, ada 4 orang ini kita buat Google formulir yang kedua. Google formulir yang kedua, ya di sini approvalnya. Nah di sini nama atasannya ada semua. Ini bisa ditambahkan kalau atasannya lebih daripada satu. Kemudian dari masing-masing atasan ini kan kita ingin nanti ketika para 4 orang ini membuka formulir ini, dia ngeklik nama dia sendiri, kemudian dia nanti nyambung ke sectionnya dia. Jadi saya bagi di sini sectionnya ada beberapa ya, ada untuk per masing-masing nama atasan. Di sini ada 4 atasan, saya buat semuanya sectionnya jadi 4 begitu ya. Kemudian nanti di bagian akhir baru di bagian keputusan ya. Setelah memilih di bagian keputusan, keputusannya apakah disetujui atau ditolak serta catatan begitu.
Nah, ini ya setelah kita buat seperti ini, kita perlu buat dia nge-link di sini ya. Teman-teman bisa gunakan buka bagian berdasarkan jawaban di sini diklik. Ini nge-link ke masing-masing. Jadi kalau sepertinya dia ngeklik memilih Abdul Aziz, maka nanti akan masuk ke sectionnya Abdul Aziz. Begitu juga yang lainnya. Begitu. Kemudian nanti setelah Abdul Aziz selesai, maka kita perlu pilih kalau sepertinya Abdul Aziz sudah selesai mengisi, dia akan masuk ke bukan yang ke bagian ketiga ya, bukan ke bagian muayyan, tapi dia harus masuk ke bagian akhir, yaitu bagian keputusan. Ya, begitu juga dengan muayyan, kalau dia sudah memilih nama pengajunya, dia masuk ke bagian keputusan. Nah, nanti di sini pengajuan cutinya di sini bakal muncul nih, siapa, kapan, begitu ya. Yang identitas pengaju tadi akan muncul di sini. Putusan, oke, Syariah. Kalau Syariah udah otomatis ya, dia bakal maju ke bagian keputusan, tapi tidak salah kalau kita cantumkan juga di sini. Oke, jadi ini kita udah buat dua formulir terkait dengan pengajuan dan approval. Ya, ini supaya kita nggak buka banyak spreadsheet ya, kita coba cantolkan jawabannya ke spreadsheet yang sudah ada ya. Ini pilih spreadsheet yang sudah ada, pilih spreadsheetnya pengajuan. Nah, ini ya, pengajuan, spreadsheet yang pengajuan, kita pilih. Oke, dia sudah terhubung ya. Ini sudah terhubung. Ini kita bisa, ini sama filenya kita close salah salah satu. Di sini ada pengajuan. Nah, ini ada form response 3. Kita ganti namanya jadi approval. Ya, kita ganti ya seperti ini. Di sini tadi ya ada email address, nama atasan, kemudian eh, pilih pengajuannya, kemudian pilih apa? Pilih pengajuan cuti ini untuk masing-masing orang ini ya, untuk masing-masing orang. Di sini ada em, di sini ada Ajis ya, yang sesuai dengan yang ada di sana. Ajis, di sini ada Muhayan, di sini ada em, Sarial dan Novandi begitu ya. Oke, ini kolom ketujuh apa nih kolom ketujuh? Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Setelah ini, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana agar sheet yang berada di pengajuan itu relate ya, nyambung ke bagian approval. Nah, yang pertama di bagian oke, kita buka ekstensi Google Apps Script-nya terlebih dahulu. Kita buat di sini pengajuan dan approval cuti, misalnya begitu. Kita buat sebuah fungsi, ya, misalnya data pengajuan seperti ini. Kita bu, kita panggil nama spreadsheet-nya. Nama spreadsheet-nya kita gunakan pemanggilan berdasarkan ID spreadsheet ya. ID spreadsheet itu ini dari setelah D garis miring sampai dengan garis miring edit ya, var spreadsheet open by ID. ID-nya kita copy ke sini. Kemudian kita dapatkan eh sheet ya. Ini sheet aju misalnya sheet pengajuan, maka field sheet-nya, kemudian get sheet by name. Namanya di sini pengajuan. Nama field sheet-nya harus sama ya di sini karena di sini nama sheet-nya nama pengajuan. Oke, kemudian kita contohnya misalnya ini formulir pengajuan cutinya kita isi terlebih dahulu gitu ya. Isi terlebih dahulu supaya ada data yang bisa kita gunakan. Ini saya coba masing-masing berbeda-beda. Oke, jawaban lain. eh 23 mungkin ya, dari tempat yang berbeda-beda. Oke, ini oke atau empat-empatnya aja kali ya. eh
Oke, kita punya data pengajuan ya. Ini ada 4 orang yang telah mengajukan. Nah, di sini masing-masing punya atasan yang berbeda-beda nih. Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu ya, perlu tentukan untuk memudahkan kita membuat dia punya punya ID tertentu yang unik ya. Kita perlu buat ID terlebih dahulu di sini. Ini untuk menentukan apa? Karena kalau berdasarkan nama atau berdasarkan tanggal itu bisa sangat menyulitkan. Jadi kita menggunakan ID. ID ini berarti spesifik seseorang eh, kapan dan siapa dan kapan cutinya begitu. Kemudian yang berikutnya yang kedua kita tentukan juga di sini atasan ya. Atasan tadi sudah ada di sheet yang sebelah ya, di sheet program. Nah, yang perlu teman-teman pastikan, pastikan nama-nama yang muncul di sini ya di daftar ini, di daftar formulir pengajuan ini, itu nama-nama yang tertulis sama dengan yang di sini ya. Kalau beda karakter seperti beda spasi saja, ya, yang ini ada spasinya satu, yang ini spasinya dua, itu tidak akan terbaca karena kita akan menggunakan pemanggilan atasan dengan rumus XLOOKUP begitu atau VLOOKUP lah bisa juga VLOOKUP gitu. Jadi karakternya harus sama ya, karakternya harus sama antara di bagian program yang isinya adalah database, karyawan dan juga atasannya serta yang ada di Google Form. Oke, kita akan gunakan di Google Apps Script ya. Bagaimana kita menambahkan ID dan juga atasan. ID sebenarnya sederhana, bisa juga seperti ini ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Begitu ada yang ngisi jadi 5, 6 dan seterusnya. Seperti itu. Bisa juga kita mau membuat ID yang lebih kompleks ya. Karena kalau kayak gini, maka semua yang mengisi ke bawah itu tidak boleh ada yang berulang. Artinya data yang bukan tidak boleh berulang. Data yang sudah ada itu tidak boleh dihapus. Karena kalau datanya dihapus, nanti dia akan muncul lagi ID-nya jadi satu dan seterusnya. Khawatirnya bentrok dengan karena ID itu harusnya unik gitu ya. Tapi ini untuk yang ID sederhana bisa dibuat seperti ini terlebih dahulu. Nah, yang atasannya kita bisa munculkan di sini Faris Dzikrur Rahman, atasannya Muhayan, Halinda Mulyarti, atasannya eh siapa Novandi Surya dan seterusnya begitu ya. Kita munculkan atasan dengan menggunakan memanggil rumus ke sana. Nah, di AppScript kita di bagian ini ya, di bagian pengajuan approval ya, ini set aju. Nah, kita akan cek terlebih dahulu jumlah data yang ada ya. LR ini last row ya, last row. Kita cek ada berapa baris yang sudah ada di sini. Ini kan total ada 5 baris ya. Meskipun baris pertama adalah judul. Last row SS get sorry bukan SS. Kita ambil sheet aju, kemudian kita ambil get rank ya nilainya. Ranknya kita ambil yang A1, kemudian get data region tuh seperti ini teman-teman ya. Kalau kita klik di A1, kemudian kita pilih data region, maka dia seperti Ctrl A. Nah, artinya Ctrl A ini dia hanya makan sampai dengan data terakhir di eh, 5 ya. Kalau kita klik lagi Ctrl A, maka dia akan menyorot semua sel sampai bawah gitu. Jadi data region tuh kayak gitu. Jadi ini seolah-olah menginstruksikan kepada AppScript untuk mengambil semua region yang ada dari A1 ya, yang terhubung dengan A1 seperti ini. Jadi cuma ngambil sampai dengan 5. Kalau sepertinya di sini cuma ada 4 ya, maka dia akan ngambil sampai dengan baris keempat dan sebagainya. Kemudian baru di sini get last row. Sebenarnya metode untuk mendapatkan baris terakhir itu sudah dibahas di video-video sebelumnya ya, silakan bisa dilihat. Cuman ini yang paling sering saya gunakan adalah dengan get data region seperti ini. Oke, kemudian kita bisa penambahan kalau sepertinya nilai last row-nya adalah 1, ya, berarti ya sudah return. Berarti ya sudah script tidak perlu dilanjutkan. Kalau last row-nya adalah 1 berarti dia belum ada yang ngisi dong ya, karena cuma ada judul-judul doang nih gitu. Tapi kalau sepertinya enggak ya sudah bisa dilanjutkan. Nah, setelah mendapatkan last row, kita juga mendapatkan mengukur satu kolom data yang belum terisi. Misalnya di sini kita mau mengisi kolom ID gitu ya. Jadi selama ID ini kosong, berarti data ini belum diapa-apain begitu. Nah, kita gunakan nilai data ya, variabel data. Data adalah nilai di sheet aju ya, get rank, kita ambil ranknya. Ranknya itu berarti dari ini ya, dari F2
sampai dengan F5 ya, dari F2 sampai dengan F5. Tapi di sini kita gunakan variabel getRank yang sorry, parameter getRank yang berbeda, yaitu bukan F2 sampai dengan F5 tapi dengan menggunakan ini ya, raw integer, sorry, raw column. Jadi kita pakai dari row 2 kolom ke 6 karena F2 itu berarti 2 dan 6. Kemudian num of rows ya, number row, jadi jumlah baris yang kita ambil, jumlah baris yang kita ambil kan di sini ada 4 ya, 1 2 3 4 dari F2 sampai dengan F5. Jadi kita bisa tulis di sini 4. Oke, nanti dan kolomnya cuma satu. Jadi kita cuma ngambil data di kolom F doang. Ya. Nah, ini 4 ini kita bisa ganti dengan data yang sifatnya lebih dinamis, yaitu dengan last row -1. Kenapa last row -1? Karena last row ini nilainya adalah 5 ya. Dia ngambil seluruh data dari atas ya, seluruh data dari atas dari E1 sampai dari F1 sampai dengan F5, makanya nilainya 5 last row ini, dan kita kurangi satu karena yang kita butuhkan adalah 4. Begitu last row-nya bertambah misalnya jadi 10 data di sini ya sampai dengan baris ke 10 gitu maksudnya. Maka kan total sebenarnya data yang ada itu 9 gitu ya. Data yang ada itu 9 dan seterusnya. Jadi selalu selisih satu. Get values. Gunakan get values karena ini lebih dari satu nilai ya. Kalau cuma satu cell doang kita gunakan get value. Oke, kemudian kita buka sebuah pengulangan dengan menggunakan for ya. For ini kita lakukan sebuah pengondisian pengondisian pengulangan ya. Kita gunakan misalnya notasi i untuk memulai sebuah pengulangan tersebut. I-nya dimulai dari 0, kemudian nilai i ini syarat atasnya adalah harus kurang daripada panjangnya data. Data ini yang dimaksud ini ya, yang tadi data eh, kolom F2 sampai dengan, sorry, sel F2 sampai dengan F4. Jadi data tuh panjangnya ada 4 di sini. Karena dimulai dari 0 maka dia harus kurang dari 4 karena maksimal 3. Tapi tetap nanti iterasi datanya itu 4 kali. 0, 1, 2, 3 ya. Makanya di sini datanya karena panjangnya 4. Kalau nilai I-nya kurang dari 4, berarti maksimal nilai I adalah 3. Nah, kalau nilai maksimal I adalah 3, karena I dimulai dari 0, maka tetap jumlah iterasi atau pengulangan yang terjadi itu sebanyak 4 kali. Kemudian syarat yang lainnya, I-nya terus bertambah sampai nilai I kurang daripada panjang data. Oke. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai nama ya, nilai nama, nama pengaju ya. Nama nama pengaju atau pengaju aja lah ya. Pengaju kita dapatkan dengan mendapatkan nilai sheet aju, kemudian get rank ya. Get ranknya ini di eh, ini ya, berarti ini ada di kolom C dari C2 sampai dengan C5. Ya, karena ini pengulangan C2 tadi ya, C2 sampai dengan C5. Ini berarti nilai barisnya, nilai barisnya karena getRank ini ada berbagai macam jenis baris. Ya, jadi sorry, ada berbagai jenis parameter. Kali ini kita gunakan yang dia bisa berubah seiring i berubah, i di sini ya, iterasi berubah. Jadi kalau di sini kita mengharapkan ini tadi kolomnya kolom C, kolom ketiga ya. Berarti di sini kita tinggal ganti eh ini get value ya karena cuma satu sel doang. Nah, ini get rank 2,3 berarti selnya itu berada di kolom C atau kolom ketiga dan baris kedua. Ya, baris kedua. Berarti yang akan muncul adalah ini C2 Faris Zikrur Rahman. C3 Halinda Mulia Arti. C4 Jamaluddin Al-Fadilah. C5 Abdul Aziz. Jadi bagaimana kita membuat supaya nilai 2 ini terus bertambah ya. Ini kalau kita, karena ini pengulangan nih, dia bakal ngulang. I-nya nanti 1, I-nya 0, I-nya 1, I2, I3, dan sampai dengan I3 ya, sampai dengan kurang dari data length. Nah, supaya berubah kayak gitu, kita akan gunakan ini nilai I-nya plus 2. Ya. I-nya plus 2 karena nilai I itu diawali dari 0. Jadi kalau I-nya nilainya 0, kemudian ditambah 2 maka nilainya 2. Jadi 3 dan 2. Maka muncullah nilai. Nanti akan muncul nilai pengajunya itu adalah Faris Zikrur Rahman. Kalau I-nya jadi 1,
Satu tambah 2 jadi 3. 3,3 ya. Kolom C baris ketiga adalah Linda Mulia Arti dan seterusnya. Kita akan buktikan dengan cara memanggil nilai dari pengaju ini. Ya, ini saya tambahin deh. Nilai I sama dengan I dan nama pengaju sama dengan pengaju. Ya, seperti ini. Saya coba jalankan data pengajuan. Nah, ini ya. Nilai I sama dengan 0, nama pengajunya Faris. Nilai I sama dengan 1, nama pengajunya Halina Mulyarti dan seterusnya. Sesuai yang tadi saya sebutkan. Nah, begitu kita sudah mendapatkan nama pengaju, kita ingin mendapatkan siapa sih nama atasan dari pengaju tersebut. Nah, kita bisa gunakan, ya, kita bisa gunakan rumus atau kita bisa gunakan di AppScript juga ya. Kita ambil terlebih dahulu, ya, ambil terlebih dahulu daftar yang ada. Kalau kita mau simpel, kita bisa gunakan penambahannya seperti ini, ya. X lookup, kita bisa masukkan rumus seperti ini. Ini sudah dibahas juga di video sebelumnya. Kalau bagaimana kita menambahkan rumus di sheet, ya, di suatu sheet. Ini C2, kemudian dari program kita ambil nilai amilnya, cari nilai Faris di kolom program A, begitu ya. Kemudian dapatkan nilai atasannya. Nah, seperti ini ya, Muhayan, ini tinggal di drop ke bawah, Novandi, Abdul Aziz, Syahrial gitu ya. Nah, ini akan berubah kalau ini tidak akan error ya, kalau sepertinya namanya tidak sama nih. Misal di sini Faris Dzikrur Rahman, rupanya double N. Nah, di sini dia akan error. Makanya tadi saya bilang di awal, pastikan kalau nama yang ada di Google Form itu sama dengan nama yang ada di database kita. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini ya, dengan kita bisa tambahkan rumus ya dengan menambahkan nilai sit aju get rank ya. Kita tambahkan nilai I plus 2. Kita ingin menambahkan sebuah nilai yang ada di kolom G. Kolom G itu berarti kolom ketujuh. Nah, di sini kita bisa gunakan set value. Ya, set value itu kalau get value mendapatkan nilai, kalau set value tetapkan nilai. Nah, tetapkan nilainya dengan apa? Nilainya itu dengan rumus ini sendiri nih. Ya, rumus X lookup. Rumus X lookup. Oke, kita paste. Nah, tetapi kan di sini yang membedakan ya, di sini rumusnya juga berubah dinamis ya. Ini C2, ini C3 ya, lihat di sini, ini C4, yang ini C3. Berarti kan nilai C itu selalu berubah sesuai dengan baris yang ada. Nah, di sini kalau sepertinya kita tetapkan seperti ini, nilai I akan berubah, tetapi nilai C selalu C2 nih. Nah, supaya ini juga dinamis, nilai C-nya kita akan buat ini ya, jadi dinamis nih dengan menambahkan I plus 2. Jadi ketika I-nya 0 dia akan 2, ketika I-nya 1 dia akan 3, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini di bagian sit aju, di bagian nama atasan. Kemudian misalnya kita mau menambahkan ID. ID di bagian kolom F, ya, kolom ke-6. Nah, tadi secara simpel saya ingin membuat ID-nya ya 1, 2, 3, dan 4 saja. Ya, teman-teman bisa membuat ID yang lebih kompleks. Tapi sebagai awalan di sini saya gunakan ID yang simpel aja, yaitu angka-angka secara urut tadi ya. Nanti kelemahannya dia tidak bisa digunakan secara sorry, dia dia tidak boleh data yang udah ada itu dihapus dihapus begitu ya. Dia harus terus sampai ke bawah gitu. Karena kalau dia dihapus nanti ID-nya bakal jadi double dipakai sama yang lain begitu ya. Di sini misalnya Faris ID-nya 1. Kemudian ketika Faris datanya dihapus, maka nanti yang memiliki ID 1 itu adalah Halinda. Padahal seharusnya ID itu unik. Oke ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Saya ingin dia bersifat dinamis. Saya buat di sini I plus 1. Kenapa? Tadi karena saya ingin memunculkan di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Sehingga ketika nilai I-nya sama dengan 0, maka ketika ditambahkan 1 dia jadi 1. Ketika I-nya nilai 1, dia ditambahkan 1 jadi 2 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini
Di bagian sini anggaplah saya hapus terlebih dahulu semuanya. Jadi defaultnya ada seperti ini ya pengajuan. Ketika di bagian klik jalankan data pengajuan, maka sorry, kenapa di sini nggak muncul? Oh, sorry, sorry. Di sini rupanya harusnya bukan 7 tapi 6 karena dia kolom F. Saya jalankan, saya hapus kembali ya yang ini. Tapi di sini udah pada muncul tadi ya. Jalankan data pengajuan. Nah, di sini muncul ya ID-nya secara otomatis dan nama atasannya secara otomatis muncul. Oke, dia digunakan untuk apa? Digunakan nanti untuk memastikan ya untuk menambahkan daftar ke bagian approval. Nah, nanti juga kan bagaimana supaya daftar nama yang sudah di-approve itu tidak lagi muncul ya di bagian approval. Jadi misalnya di sini belum ya, belum ditambahkan. Misalnya di sini Abdul Aziz ya, approval Abdul Aziz di sini ada Jamaluddin Al-Fadilah yang melakukan pengajuan. Kan dia akan muncul di daftarnya Abdul Aziz ya. Nah, setelah Abdul Aziz melakukan approval, baik itu setujui maupun apa namanya ditolak. Nah, selanjutnya ketika dia buka Google Form, nama Jamaluddin Al-Fadilah harusnya sudah tidak ada lagi, begitu. Oke ya, ini selanjutnya ya kita perlu memastikan ini keputusan. Oke ya. Jadi ini keputusan bagaimana hasil dari pengajuan dari karyawan yang bersangkutan. Oke, kita akan kita akan buat sebuah filter ya, sebuah filter menampilkan saya coba tambahkan terlebih dahulu ya di pengajuan cuti nama-nama amil yang lain supaya ada lebih daripada satu daftar nama yang muncul nanti di eh, kolom approval gitu. Oke. Hmm, oke, kita sudah punya ada beberapa data yang muncul di sini ya. Nah, ini kalau dia udah otomatis nama atasannya muncul, tetapi yang di bagian ID dia nggak otomatis muncul ya. Jadi kita bisa jalankan data pengajuan seperti ini ya. Nah, di sini ID-ID-nya sudah pada muncul. Oke, selanjutnya kita em, ini ya akan gunakan akan gunakan data ini untuk muncul di bagian approval. Oke, sebelum ke sana kita perlu memastikan terlebih dahulu ya. Kita perlu memastikan terlebih dahulu kita perlu menggabungkan terlebih dahulu ya. Ini gabungan ID plus nama. Kenapa perlu digabungkan? Karena nanti yang akan muncul di bagian apa? ID nama plus tanggal. Yang akan muncul di bagian sini ya, di bagian sini itu bukan hanya sekadar nama saja, tapi juga tanggalnya kapan, begitu ya. Nah, kemudian ID itu digunakan untuk identifikasi kalau oh ini pengajuannya si ini, oh ini pengajuannya si ini. Kenapa? Karena nanti boleh jadi satu orang itu mengajukan cuti lebih dari satu kali pada saat yang berbeda. Misalnya dia mau cuti 3 hari nih. Kalau berdasarkan formulir ini ya, kalau berdasarkan formulir pengajuan cuti seperti di sini, dia kan hanya bisa ngisi cuti satu kali ya setiap hari. Dan memang sebenarnya seperti itu ya. Kalau ada pengajuan cuti 3 kali ya berarti 3 hari ya dan harinya berurutan misalnya ataupun tidak berurutan dia perlu input 3 kali begitu. Oke, gabungannya berarti di kolom H kita buat tambahan lagi satu lagi di sini ya di sheet Aju kita tambahkan bagian kolom ke
8. Rumusnya seperti apa? Rumusnya kita bisa gunakan concatenate ya. Ini gabungan antara ID seperti ini di F2. Kemudian kita berikan strip dan spasi seperti ini. Kemudian nama ya. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi spasi. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi di sini tanggal. Oke, di sini bentuk tanggalnya itu tidak bentuk tanggalnya di sini dibentuk angka ya. Di sini bentuk tanggalnya bentuk angka. Kita perlu mengubah agar bentuk tanggal ini bukan bukan muncul dalam bentuk number gitu ya di bagian concatenate. Oke. Nah, berarti kita perlu siasati terlebih dahulu supaya dia muncul bukan sebagai number. Hmm, bentar, supaya dia tidak jadi number, kita bisa buat seperti ini ya. Oke. Kita bisa buat seperti ini, date, sorry, day. Kita buat pecah seperti ini, day-nya kapan, ya. Kemudian kita tambahkan di koordinatnya garis miring kembali. Kemudian bulan, month, seperti ini. Kemudian kita tambahkan garis miring kembali dan tambahkan tahun atau year. Nah, kita punya seperti ini ya. Ini berarti Muhayyan mengajukan cuti pada tanggal 1 Mei 2025 dan seterusnya begitu ya. Nanti rumus ini kita copy di bagian sini. Nah, karena ini juga sama ya, F2, FG2, D2, D2 ini perlu diganti karena dia bersifat dinamis ketika dilakukan pengulangan, maka kita ganti dengan I+2 ini ya, supaya nanti yang lainnya juga berubah. Oke, kalau kita lakukan, misalnya kita hapus kembali semuanya. Nah, ini muncul ya, serta dengan tanggal-tanggalnya. Teman-teman kalau mau nambahin apa kurung buka juga boleh kalau khawatir terlalu terlalu tidak enak dipandang mata kalau nah ini mungkin lebih baik kayaknya ya kalau ditambahkan kurung buka berarti kita edit di bagian sininya dengan tambahan kurung buka di depan dan di belakang setelah di mana tadi sebentar. Oke, setelah ya rupanya ada tambahan ini lagi. Nah, ya. Nah, ini semuanya memiliki ID tertentu dan memiliki ID dan juga memiliki gabungan-gabungan tadi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya em, setelah kita menggabungkan seperti ini, sebenarnya kita bisa juga nambahin hari ya. Di sini kan cuman Muhayyan 1 Mei 2025. Kadang mungkin bagian atasan itu bingung nih. Ini hari apa ya gitu. Khawatirnya hari Kamis atau hari Jumat atau hari Senin. Nah, jadi kalau seperti untuk memudahkan atasan, kita bisa menambahkan hari di bagian sini. Jadi setelah kurung buka, ini harusnya hari terlebih dahulu.
Nah, untuk mendapatkan nilai hari kita bisa menggunakan teks ya. Ini memformat tanggal menjadi bentuk yang kita inginkan. Kemudian kita gunakan di sini DDDD untuk mendapatkan nilai teks ini, kemudian nilai hari ya. Kemudian baru setelah itu kita kasih koma deh. Nah, ini ya. Kamis 1 Mei 2025. Di sini ada yang salah ya. Di sini harusnya bukan nama atasan. Ini adalah nama karyawan yang mengajukan. Berarti di sini bukan G nih. Harusnya di sini adalah C. Nah, ya. Oke, ini udah sesuai nih. Ini sesuai dengan nama pengajunya. Jadi di sini kita ganti lagi rumus yang ada di sini, ya, yang di script kita ganti ini dengan rumus yang terbaru. Kemudian kita ganti angka duanya dengan I+2. Oke, kita punya eh, gabungan ya, nama gabungan ini. Kemudian selanjutnya di sini keputusan sebenarnya nanti dia di approve atau ditolak itu dia berdasarkan sheet yang ada di sebelah ya, sheet yang ada di sebelah. Nah, kita selanjutnya akan menggunakan mengambil terlebih dahulu seluruh nama yang ada ya, mengambil terlebih dahulu seluruh nama yang ada, kemudian dicek apakah dia sudah masih kosong atau tidak keputusannya. Kalau keputusannya masih kosong, berarti datanya harusnya masuk ke dalam sheet yang ke dalam Google Form yang ada untuk di-approve begitu. Oke, selanjutnya ya ini datanya sudah kita punya. Selanjutnya kita ambil semua data tadi ya di bagian sheet Aju. Kita get rank, ambil daftar semua data yang ada. Ini dari kita ambil nama ini saja ya, nama dari G sampai dengan I ya. G2 sampai dengan I. Kita ambil berarti dari baris kedua, kolom ketujuh. Kemudian number of rows-nya sama seperti data yang di atas ya. Sama seperti data di atas. Sorry, ini harusnya setelah dilakukan pengulangan. Ya, jadi pengulangannya udah selesai di for-nya, baru kita ambil lagi 2 sampai 27, kemudian data ini ya, data sama less row min 1, kita ambil semua data. Jadi kita ambil semua data yang ada di sini nih, dari G sampai dengan I. Semua data yang ada di sini. Kemudian jumlah kolomnya 3 ya, karena kita ambil bukan cuma kolom G, tapi kolom G, A, dan I. Get values. Nah, kemudian kita ingin memfilter, ya, kita ingin memfilter siapa, ya, yang atasannya siapa. Kita kelompokkan berdasarkan atasan, begitu ya. Kita kelompokkan berdasarkan atasan. Kalau yang ada di kolom I-nya itu nilainya adalah kosong, ya, nilainya kosong. Jadi ini menunjukkan kalau dia tidak atau dia belum di approve ya atau ditolak. Ini misalnya eh, data semua ya, hati-hati dalam memberikan nama variabel ya, bisa bisa bareng atau bisa sama dengan yang lain. Kemudian sama kita gunakan pengulangan for kembali. Ini kali ini saya menggunakan notasi U. U sama dengan 0, U kurang dari data semua length ya, panjang data semua, dan U terus bertambah nilainya. Nah, di sini kita dapatkan nama atasan. Ini adalah data semua, ya, data semua yang ke yang ini karena data semua ini bentuknya nilainya array, ya. Bentuknya nilai array itu berarti terdiri dari kolom dan baris, ya. Misalnya kalau kita di sini gunakan logger log seperti ini, ya, data semua.
Nah, ketika kita jalankan data pengajuan, nah ini datanya kita dapatkan nih. Ya, ada kurung siku dua kali ya sebagai pembuka, kurung siku di dalamnya ini yang satu, ini satu data gitu ya. Kemudian ini satu data. Nah, ini adalah data pada baris pertama. Data pada baris pertama itu didapatkan dengan notasi U ini nih. Ini notasi U, notasi yang pertama itu data baris pertama. Kemudian di data baris pertama itu ada data yang kolom ke satu, kolom kedua, dan kolom ketiga. Kalau ini kolom nol karena indeksingnya dimulai dari nol, maka kolom yang ada paling kiri ya. Nah, ini misalnya nih, kita ambil data semua eh 0, 0, 0 begitu ya. Maka ini akan mengambil data yang pertama. Ini misalnya saya logger log atasan seperti ini ketika dijalankan. Nah, maka di sini nilainya adalah Muhayan satu strip baris bla 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 bla, satu baris. Jadi di sini ada tiga data ya, dipisahkan dengan koma. Nah, dari data yang pertama ini saya ingin mengambil data nama atasan. Berarti nama atasan itu ada di data dengan indeks ke nol di array yang kita punya. Di array ini ya, maka kita tambahkan nol di sini, maka nanti akan muncul nama atasannya di sini adalah Muhayan, Muhayan, Muhayan semua karena kita tidak men-set perubahan nilai nilai nol di sini. Nah, nilai nol ini kita bisa ubah dengan menggunakan notasi U yang tadi kita definisikan di awal ya, dengan notasi U seperti ini. Jadi kalau sepertinya kita jalankan kembali, maka dia akan menyesuaikan dengan nama atasan yang ada. Nah, ini dia ya, Muayyan, Novandi, Abdul Aziz, Sariel, dan seterusnya. Kita mendapatkan data nama atasan. Nah, selanjutnya ya, data nama ini kita filter terlebih dahulu ya. Kalau ini atasan berarti ada di indeks ke nol. Kalau keputusan berarti ada di indexing yang kedua ya. Dan kalau pengaju ini ada di indexing yang pertama. Sorry, ini bakal double dengan yang ini ya. Saya hide terlebih dahulu. Data pengaju itu ada di data yang pertama. Nah, sekarang kita buat eh apa? Sekarang kita buat sebuah array baru ya. Array baru dari nama atasan yang ada. Begitu ya. Kita buat sebuah array baru. Misalnya tadi kita punya 4 atasan ya. Di sini ada variabel Muhayan. Ya, ini maksudnya data ajuannya Muhayan. Buat data kosong seperti ini. Ada data ajuannya Abdul Aziz ya, atau Aziz aja ya. Kemudian ada Novandi, kemudian ada Syahrial. Nah, ini adalah data array kosong. Nanti kita tambahkan ketika ke dalam data array ini, ketika keputusan-keputusan yang ada itu nilainya kosong. Nah, kita bisa tambahkan di sini kalau keputusan sama dengan kosong, ya. Kalau keputusan sama dengan kosong, maka ini yang logger absen saya hapus. Maka ya, kalau atasannya sama dengan Muhayan, ya, maka data pengaju itu harus masuk ke dalam array-nya Muhayan. Nah, untuk memasukkannya kita tambahkan Muhayan push, masukkan nilai array-nya pengaju, nilainya ya. Seperti ini. Kalau tidak, ya, kalau nama atasannya adalah Novandi Surya, maka data Novandi yang bertambah. Seperti ini. Sama kalau rupanya nama atasannya Abdul Aziz, ini pastikan penulisannya sama juga ya. Jangan sampai Z jadi S. Aziz dengan Aziz itu akan dibaca berbeda.
Dan kalau nama atasannya adalah Syahrial, dia akan masuk ke array-nya atau database Syahrial. Nah, kita akan cek ya nilai dari masing-masing logger lognya Muhayan, logger lognya Aziz, logger lognya Novandi, dan logger lognya siapa Syarial. Nah, di sini menjadi penting ya keputusan itu nilainya kosong supaya nama yang sudah di-approve atau ditolak itu tidak perlu masuk lagi ke dalam array baru kita. Nanti array ini yang akan digunakan akan dilempar untuk mengisi nilai yang ada di sini ya, nilai yang ada di masing-masing ini. Oke, kita jalankan. Nah, ini ya. Ini Muhayan, ada Faris Jikrul Rahman, ya. Kemudian kalau Aziz ini ada Jamaluddin dan juga ada Firda. Kemudian Novandi ada Halinda dan ada Fahri Hamzah dan Dini Elvina, rupanya tiga ya. Halinda, Fahri Hamzah dan Dini Elvina. Kemudian Syariel ada Abdul Aziz dan Intan Silvi Andarian. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini nanti data ini akan masuk ke dalam daftar yang ada di sini. Nah, kita kita ganti terlebih dahulu ya namanya supaya lebih spesifik karena nanti akan berhubungan dengan daftar yang kita tempelkan di sana. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengubah isi drop down list. Ya, ini nanti bentuknya bakal jadi drop down list ya, drop down supaya memudahkan approval gitu ya ketika memilih. Nah, bagaimana nanti bentuknya jadi drop down list ini? Itu dia terisi secara otomatis ya. Nah, kita pertama saya ulang kembali ini form form approve ya. Form approve-nya ya, definisi formnya kita buka form app open by ID. ID-nya kita copy kembali yang di sini. Oke, kemudian form get items, kita akan mendapatkan semua item yang ada di form tersebut. Kemudian kita akan lakukan pengulangan. Saya gunakan notasi A sama dengan 0, A kurang dari items.length ya, panjangnya items. Nah, kemudian var item sama dengan items ke A. Ya, ini items ke A, item ke 0, item ke 1 dan seterusnya sesuai dengan panjang items. Nanti nilai item ini ya di sini kita dapatkan get title ya. Kita dapatkan judulnya. Var judul. Kemudian kita dapatkan ID-nya, item get ID. Karena masing-masing pertanyaan yang ada di Google Form, teman-teman, itu punya ID sendiri-sendiri, ya. Nah, nanti di log kita cek ID-nya berapa, ya ID-nya ID, kemudian dan judulnya judul. Seperti ini. Nah, kita jalankan form app terlebih dahulu. Oke, butuh otorisasi kita jalan. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. ID-nya ini nama judulnya nama atasan, ID-nya ini nama judulnya Abdul Aziz. Ya, berarti ini ya nama atasan Abdul Aziz. Pilih pengajuan cuti, kemudian Muhayan, pilih pengajuan cuti, Nafani Surya, pilih pengajuan cuti dan seterusnya. Nah, supaya tidak tertukar ya, karena di sini juga
yang muncul di sheet di sini ya, ini pilih pengajuan cuti semua judulnya, sehingga kita bingung ini yang Novandi yang mana, yang Muhayan yang mana. Maka sebaiknya di sini kita ganti eh, pengaju cuti untuk Ajis, untuk Abdul Aziz, misalnya seperti ini ya, supaya kita nanti di formnya muncul teks seperti ini. Kemudian ini pengaju cuti ke, oh ya, jangan untuk ya, ke Muhayan. Ini ke Abdul Aziz. Ini ke Muhayan, ini pengaju cuti, pengaju cuti ke Novandi Surya. Dan terakhir pengaju cuti ke Syahrial. Oke, nah nanti di sini juga berubah ya namanya. Pengaju cuti ke Abdul Aziz, pengaju cuti ke Muhayan, ke Novandi, ke Syahrial. Jadi kita juga bisa lebih memudahkan kita untuk mengetahui dari siapa data-data tersebut masuk. Oke, kemudian keputusan ada judul dan ada catatan. Ada setelah keputusan ada judul. Oh, ini pertanyaannya belum ya. Harusnya di sini ditambahkan keputusan cuti, keputusan pengajuan cuti. Sorry ya. Oke, kemudian nah oh ini yang kolom 7 tadi rupanya ya. Oke, sip. Nah, di sini kalau kita jalankan kembali form approve-nya. Nah, di sini ada data-data yang bisa kita dapatkan. Nah, kita akan gunakan ID dari masing-masing ini itu untuk mengisi list yang ada di sini, ya. Sorry, list yang ada di sini. Ini kan di sini kita gunakan ini ya. eh Pengaju cuti ke Ajis adalah ID-nya ini. Kita bisa simpen terlebih dahulu, ya. Bisa eh, Ajis, ID-nya adalah ini. Kemudian Muhayan, ID-nya kita bisa cek kembali di sini nilai tadi ya. Muhayan, ini bakalan makan waktu, kita pindahin dulu aja ke sini di bagian for program. Muhayan ID-nya ini. Lalu Novandi Suri. Oh sorry, bukan Muhayannya, justru pengaju cutinya ya, yang bagian drop down listnya. Muhayan itu judulnya. Pengaju cuti ke Muhayan adalah ini. Tadi Abdul Aziz. Pengaju cuti ke Abdul Aziz adalah ini. Kemudian Novandi Surya, pengaju cuti ke Novandi Surya adalah ini. Dan Syahrial, pengaju cuti ke Syahrial adalah ini. Sip. Oke, kita dapatkan ID ID pertanyaan untuk masing-masing atasan. Oke ya. Setelah itu kita akan gunakan ID tadi ya em, untuk menambahkan daftar listing yang ada. Jadi tadi di sini kita panggil kembali form app-nya, tapi kali ini kita sudah mendapatkan ID-ID yang dimaksud ya. eh Form, sorry, form get item by ID, ya, ID-nya tadi di sini. Contohnya saya buat kembali variabel var ID Muhayan. Abdul Aziz ini ya, di Muhayan yang ini. Kemudian ID Aziz yang ini. Kemudian ID Novandi ini dan ID Syahrial ini.
Oke, kita get item by ID ya, ID-ID seperti di atas tadi. Kemudian kita misalnya di sini kita tadi tambahkan ID get item by ID, kemudian sorry ID Muhayan misalnya. Kemudian di sini kita dapatkan karena dia sebagai list item ya, list item itu tadi yang drop down list as list item. Kemudian di sini kita tambahkan set choices ya, tambahkan eh tambahkan isi, isinya apa begitu ya. Nah, tadi isinya sudah kita dapatkan dari nilai yang ada di atas di sini nih, pengumpulan data-data eh, di atas. Di sini misalnya Muhayan. Oke, kemudian begitu juga yang lainnya. Di sini ID Ajis, di sininya Ajis dan dua lainnya. Oke. Tip. Nah, kita akan lihat ya, kita akan jalankan formulir ini ya. Di sini kan dia masih eh di sini sorry, di sini kan dia masih kosong masing-masing ya pengajuan cutinya. Tapi ketika kita jalankan sheet form approve ini, nah di sini sudah, oh sorry, bukan form approve, tapi yang bagian atas data pengajuan kita jalankan form up list set choices. Oke, ini ada kesalahan, bukan set choices sepertinya, tapi set value. Set choice values. Ya, ini em, sorry, ini bukan S list item. Add S list item. Kemudian hmm, get type, set title, set help text, set choices values seharusnya ya. Coba set choices values. Lumayan. Kita jalankan kembali. Masih tidak bisa. List item set choices. Set choices. Sebentar, saya set choices 54. Oh iya benar ya. Rupanya set choices, set choice values. Set choice values. Set choice values. Nah, ini dia. Tip, semuanya sudah selesai dan kita lihat di form kita. Nah, di sini ya, nama atasan, kemudian di masing-masing Abdul Aziz, di sini ada pengajunya Jamaluddin dan Firda. Kemudian Muhayan ada Faris. Kemudian Novandi ada Halinda, Fahri dan Dini begitu. Syarial ada Abdul Aziz dan Intan. Jadi tadi datanya sudah pada masuk ya, sesuai dengan yang pengajuan tadi. Kita akan coba lihat kalau sepertinya dia di ya ini contohnya nama apa nama profilnya ya Abdul Aziz. Misalnya, nah ini di sini munculnya Jamal dan Firda, kemudian nanti pilihan keterangannya disetujui atau ditolak, ya. Ini setujui, misalnya seperti ini, ya. Kita kirimkan jawaban yang lain. Ini belum ya, belum otomatis hilang. Di sini masih, kalau kita klik Abdul Aziz, di sini Jamaluddin Al-Fadilahnya masih ada. Kenapa? Karena kita belum setting ketika pengajuan cuti tersebut ditolak atau disetujui, dia muncul di sini. Kalau dia muncul di sini, contohnya misalnya seperti ini ya. Misalnya tadi siapa? Jamaluddin Al-Fadilah. Nah, ini ya.
Ini disetujui. Misalnya muncul seperti ini. Nah, ketika ketika kita jalankan em, formul apa eh, fungsi ini, fungsi ini kembali. Nah, dia ketika kita reload di bagian approval seperti ini ya, Abdul Aziz. Nah, di sini hanya ada Firda saja. Kenapa? Karena Jamal sudah disetujui. Nah, nanti PR kita selanjutnya, bukan PR, aktivitas kita selanjutnya, bagaimana kita menambahkan keterangan disetujui atau tidak disetujuinya ini ke dalam kolom I ini, begitu. Ya, di sini Abdul Aziz sudah ada muncul pengajuan cutinya Jamaluddin Al-Fadilah hari Rabu tanggal 14 Mei. Kemudian keputusannya disetujui, catatan yang lainnya bisa tambahkan. Nah, kita supaya bisa menambahkan atau menggabungkan antara keputusan di kolom I yang ada di sheet pengajuan dengan yang ada di approval ini, itu bisa relate, kita mendapatkan kesamaan dengan menggunakan ID daripada pengaju. Ya, ID pengajuan ini bukan ID pengaju, sorry, ID pengajuan ya. Jadi kalaupun nanti namanya berbeda, ID-nya juga bisa namanya meskipun sama, kalau tanggalnya berbeda ya, row yang baru itu juga ID-nya akan berbeda meskipun namanya sama. Nah, oke, kita buat di sini kita bisa menggunakan hal yang sederhana ya. Kalau di sini kita bisa panggil dia berdasarkan kesamaan kesamaan kolom D dengan kesamaan kolom H ya. H dengan D ini sama, maka kita panggil dia dengan menggunakan XLOOKUP seperti ini. Kemudian kita panggil nilai H-nya yang berada di kolom D di sheet approval, kita ambil nilai yang ada di kolom H sheet approval. Sorry, gagal ya. Value. Oh, sorry, sorry. Di sini memang bukan bukan Jamal, dia namanya Faris. Harusnya kalau dia di drag ke bawah, di drag ke bawah seperti ini. Bentar. Value. Nah, ini muncul Jamaluddin Al-Fadilah ya. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya kan jadi error nih kalau sepertinya dia tidak ada datanya di sheet approval. Nah, kita supaya errornya tersebut hilang, karena kalau ini terisi dengan sesuatu, maka dia secara otomatis di kalau kolom I di sheet pengajuan ini terisi dengan sesuatu, otomatis di sheet sorry di Google Form ini dia tidak akan muncul gitu. Makanya supaya dia kosong ketika pengambilan rumusnya tidak ada, kita ambil dengan menggunakan if error. Kalau terjadi error, maka kosongkan sel. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, ini ketika disetujui. Begitu juga kalau ditolak dan lain sebagainya ya. Jadi, em, setelah kita men-set ini semua, ya tentu nanti akan ada kondisi di mana semua approval itu selesai semua. Tidak ada yang perlu di-approve lagi. Maka ya, ketika contohnya misalnya saya tambahkan terlebih dahulu sebenarnya, tambahkan terlebih dahulu rumus untuk di kolom I ya. Rumus di kolom I ini saya perlu tambahkan ke data pengajuan. Data pengajuan. Oke, ini ya. Ini data pengajuan perlu ditambahkan. I itu berarti ke 9. Sel ke 9 kita set nilainya. Oke, dengan ganti menjadi I plus 2. Oke ya, dengan demikian nanti setiap program berjalan dia secara otomatis akan mengambil data yang ada. Nah, kalau sepertinya data kosong, contohnya saya tadi ada satu orang yang datanya kosong, misalnya Ajis lagi ya, ini datanya saya kosongkan. Ini misalnya eh
Ada pengajuan yang dicuti, ada pengajuan cuti yang ditolak. Di sini sudah masuk ya, ditolak, kemudian ditolak. Nah, ketika kita klik kembali data pengajuan, karena berarti kan data AJIS sudah kosong ya, data AJIS. Nah, di sini dia akan terjadi error karena tidak boleh ada data kosong ya. Nah, di sini data AJIS itu kosong, daftar pengaju ke AJIS kosong. Di sini dia tidak boleh ada data kosong. Sehingga ketika terdapat data kosong seperti ini, kita perlu siasati ya. eh, Misalnya ya, setelah mendapatkan nilai daripada masing-masing ini, kita tambahkan kembali di sini ya. Kita tambahkan pengandaian kembali. Kalau nilai daripada data di Muhayan sama dengan kosong ya, atau bisa kita buat nilai lengthnya ya, panjangnya adalah nol ya, maka kita tambahkan nilai Muhayan ini sama dengan eh, belum ada data. Begitu ya. Begitu juga yang lainnya. Kalau nilai Aziz nilainya adalah kosong, maka pengajuan ke Aziz belum ada data. Begitu seterusnya, kalau nilai Novandi sama dengan kosong, maka pengajuan ke Novandi belum ada data. Dan kalau pengajuan ke Syahrial sama dengan kosong, belum ada data. Oke, ini kalau kita jalankan. Nah, dia nanti akan muncul di bagian formulir approval, ya, yang bagian AJIS. Kita lihat yang bagian ininya saja. Di bagian AJIS misalnya, bagian Abdul Aziz. Nah, di sini dia muncul satu data, tapi belum ada data, gitu ya. Di sini muncul belum ada data. Jadi kalaupun dia klik lanjutkan ya, karena belum ada data ya, mau mengapprove siapa begitu. Oke ya. Nah, nanti sebenarnya nanti di sini kan ada alamat email ya, ada alamat email dan sebagainya. Kita bisa gunakan alamat email ini untuk melakukan pengiriman notifikasi kepada karyawan yang bersangkutan, baik kepada atasan maupun kepada karyawan yang bersangkutan terkait dengan pengajuan ataupun approval cuti cutinya begitu. Atau bisa juga kalau sepertinya teman-teman punya database di tempat yang lain ya, di sheet yang lain terkait nomor handphone, bisa juga dikirimkan notifikasi tersebut lewat WhatsApp atau bahkan mungkin lewat Telegram atau hal yang lainnya lah yang mudah dilakukan. Tapi saya di sini tidak akan menjelaskan terkait dengan bagaimana mengintegrasikan pengiriman tadi di email dan di WhatsApp begitu ya, atau di Telegram. Itu bisa teman-teman lihat di pembelajaran yang lain ya, di video yang lain. Nah, kali ini cukup sampai dengan bagaimana agar formulir ini dinamis ya, ke berdasarkan pengajuan-pengajuan yang ada. Nah, supaya dia berjalan otomatis sehingga kita tidak perlu klik lagi, klik lagi, klik lagi. Kita bisa tambahkan di sini ya. Kita bisa tambahkan di sini pemicu. Kita bisa tambahkan di sini pemicu yang berjalan ya, tadi kan data pengajuan ya yang harusnya kita jalankan, yang berjalan pada saat formulir terkirim ya, pada saat formulir terkirim kita klik simpan dan kita akan lakukan percobaan pengisian tadi. Oke, tadi misalnya di bagian approval di sini ya, saya coba reload kembali. Di bagian approval ini misalnya Abdul Aziz, di sini belum ada data. Oke ya, nah saya coba melakukan pengisian. eh Coba melakukan pengisian sebagai timnya Abdul Aziz. Misalnya siapa? Misalnya Indah. Ya, ini salah satu tim di bawah Aziz. eh Datanya bebas saja. Ketika diklik kirim, ya, maka nah di sini Indah sudah ada ya datanya dan langsung otomatis ada ID, ada nama atasan dan ada nama gabungannya. Nah, maka ketika saya reload kembali yang formulir approval cuti ini harus di reload ya. Setelah ngisi ya, yang apa namanya, yang kalau dia terbuka sebelumnya seperti ini dia harus di reload terlebih dahulu. Nah, di sini ada Indah Khairunisa begitu ya, Rabu 28 Mei 2025.
ya, ID-nya nomor 9. Klik berikutnya, misalnya di sini disetujui. eh nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, kita akan lihat nanti di bagian selanjutnya, di bagian approval-nya Ajis, karena dia tadi udah submit, di bagian approval-nya Ajis, di sini belum ada data lagi, ya. Tadi karena Indah sudah di approve, begitu. Dan di sini di daftar, Indah pengajuannya berubah menjadi keputusannya berubah menjadi disetujui. Oke, itu saja teman-teman sekalian, ya. Cukup panjang memang membuat sebuah sistem pengajuan dan approval cuti. Tadi sekali lagi ini bisa digunakan dengan banyak aspek, banyak kebutuhan, bisa presensi masuk, bisa check in, check out kamar, dan eh, hal yang lainnya ya, yang membuat sebuah Google Form dinamis berdasarkan Google Form yang lain, berdasarkan inputan yang lain. Itu saja, kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.